tapai barokah punyanya Ibu Iya. Selamat menyaksikan. Minimnya minat regenerasi pemasak makanan tradisional merupakan satu di antara alasan masakan tradisional hampir punah dan kian langka. Namun, tanpa disadari berkat seorang pedagang kaki lima, makanan tradisional tetap bisa ditemukan dengan mudah di tepi jalan. Ibu Iya, pemilik usaha Lamang Tapai, dengan umur 54 tahun, yang menjual lamang tapai di dekat Masjid Raya Sumatera Barat, yang kurang lebih berdagang 10 tahun makanan khas tradisional Minangkabau, lamang tapai barokah Ibu Iya. Berikut alat bahan dan cara pembuatannya. Ada beras ketan putih, bambu talang, daun pisang, santan, garam, vanili dan daun pandan, beras ketan hitam, dan juga ragi. Beras ketan yaitu jenis beras yang lengket ketika dimasak karena mengandung amilosa yang rendah dan amilopektin yang tinggi. Daun pisang yang memiliki struktur yang lebar, besar, dengan tulang daun tengah yang kuat. Fungsi daun pisang pada tumbuhan ini sebagai fotosintesis dan melindungi buah dari ancaman. Selanjutnya yaitu bambu. Bambu yang digunakan yaitu bambu talang, memiliki struktur berbentuk silindris, berongga, dan terbagi atas ruas-ruas yang dikelilingi oleh nodus. Fungsinya yaitu menyalurkan air dan zat makanan dari akar ke daun. Fungsi beras ketan pada tumbuhan untuk regenerasi dan pertumbuhan tanaman baru. Pada saat proses pembakaran lamang, santan saat mendidih akan menghasilkan uap, sehingga ketan akan kehilangan kelembapannya. Pada saat telah matang, struktur ketan akan menjadi lebih padat dan juga lebih lunak. Proses perubahan wujud zat bisa kita lihat pada proses pembuatan inti atau luo. Di sini kita bisa melihat proses penguapan, yaitu gula merah yang dilarutkan dengan air dididihkan. Uap-uap ini merupakan proses penguapan. Kemudian, kelapa parut dimasukkan ke dalam larutan gula merah dan ditunggu hingga adonan mengering. Proses pengukusan ketan hitam untuk pembuatan tapai. Di sini merupakan contoh proses penguapan dan kita bisa melihat adanya uap-uap air yang terekam pada gambar. Kemudian ketan yang sudah dikukus kemudian didinginkan. Ragi tapai terutama Saccharomyces cerevisiae mengubah karbohidrat ketan menjadi gula, lalu difermentasi menjadi alkohol dan karbon dioksida, meningkatkan rasa, aroma, dan nilai gizi. Proses ini juga menghasilkan asam laktat, memperbaiki tekstur, dan membantu mengawetkan makanan dengan menurunkan pH. Perubahan kimia terjadi pada proses fermentasi tapai ketan ini, di mana ragi membantu merubah glukosa yang berasal dari ketan agar menjadi alkohol dan juga etanol jika sudah melewatkan proses fermentasi 2 hingga 3 hari. Lamang tapai yang terbuat dari beras ketan putih dan beras ketan hitam sebagai tapainya. Sifat ketan yang lengket pada lamang tapai disimbolkan sebagai rasa persaudaraan yang tak terpisahkan. Tradisi membuat lamang merupakan ekspresi masyarakat Minangkabau terhadap bentuk pemenuhan biologis dan hubungan sosial sesama mereka, baik dalam lingkup kerabat maupun masyarakat yang lebih luas.
Adanya tradisi melamang semakin memperkuat ikatan kekerabatan, solidaritas, dan simbol antara orang-orang sekerabat. Bambu sebagai wadah lamang memiliki struktur yang kokoh karena tersusun dari jaringan xilem dan floem, serta mengandung lignin dan selulosa. Beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi, sehingga memberikan struktur lengket saat dimasak. Daun pisang memiliki struktur jaringan epidermis dengan lapisan kutikula lilin yang mencegah air meresap, dan sebagai pembungkus yang mengandung senyawa antimikroba alami. Etnofisika, transfer panas konduksi dari bara api melalui bambu untuk memasak beras ketan hingga matang. Daun pisang berfungsi sebagai isolator panas yang mengatur distribusi panas, dan struktur bambu memberikan distribusi panas yang merata selama proses pemasakan. Teknik tradisional memasak dengan bambu sebagai alat masak dan bara api sebagai sumber panas. Perubahan wujud zat pada saat menguap. Pada proses pembakaran lamang, santan saat mendidih akan menghasilkan uap, sehingga ketan kehilangan kelembapannya dan tekstur ketan menjadi lebih padat. Pada proses pengukusan beras ketan hitam akan menghasilkan uap air dan tekstur beras menjadi lunak. Etnofisika juga terjadi saat perubahan suhu pada saat pemanasan dan pendinginan beras ketan, terutama setelah pengukusan beras ketan hitam harus menunggu dingin sebelum diberi ragi. Kemudian perubahan tekstur beras ketan menjadi lebih kenyal dan perubahan bentuk dari beras ketan yang padat menjadi lebih lunak. Etnokimia, terjadi pencampuran santan dan beras ketan yang menciptakan emulsi lemak dan karbohidrat. Etnokimia juga terjadi pada saat proses fermentasi beras ketan hitam. Pada tahap awal, pati dalam beras ketan dipecah menjadi glukosa. Pada tahap fermentasi, glukosa diubah menjadi etanol, karbon dioksida, dan asam organik oleh ragi. Hasil akhirnya, tapai akan memiliki rasa manis, yaitu dari glukosa, aroma alkohol dari etanol, dan rasa asam dari asam laktat. Selanjutnya, makanan tradisional lamang tapai bisa diintegrasikan ke dalam modul ajar seperti modul ajar berikut. Bagi teman-teman yang penasaran dan ingin mencoba lamang tapai, bisa berkunjung pada Lamang Tapai Barokah di Jalan Khatib Sulaiman. Nah, jadi gimana videonya? Dapat pengetahuan baru kan? Jadi terima kasih sudah menonton. Bye-bye.